Shalom Shalom, selamat pagi, sejahtera hidup kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada kembali di hari ini, amin. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini, Tuhan pasti memelihara, memberkati dan menjaga hidup kita, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-36, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-36 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita pagi hari ini, kesombongan orang fasik. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Sidang jemaat Tuhan, karena Allah kita panjang sabar dan tidak langsung menghukum orang fasik, bahkan membiarkan orang fasik berhasil dalam kejahatan mereka, maka orang fasik jadi bangga dengan pencapaian mereka dalam menindas orang lain. Dalam nas kita hari ini, Raja Asyur, Sanherib, mengepung Yerusalem. Lalu utusan Raja Asyur menyuruh rakyat Yerusalem untuk menyerah. Namun Raja Hizkia tidak mau menyerah. Karenanya, utusan Asyur berkata kepada rakyat, janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Bahkan utusan Asyur sengaja berbicara memakai bahasa Yehuda dan tidak mau memakai bahasa Aram yang merupakan bahasa internasional pada waktu itu. Menurut Asyur, percuma Yehuda berharap kepada Mesir yang sudah menjadi lemah dan tidak dapat dipercaya. Yehuda juga tidak dapat berharap kepada Tuhan karena Hizkia sendiri telah menghancurkan bukit-bukit pengorbanan dan mesbah-mesbah Tuhan. Asyur melihat reformasi yang dilakukan Hizkia sebagai sesuatu yang negatif dan membuat Tuhan murka. Selain itu, keadaan Yehuda sendiri sangat lemah. Lalu dinyatakan pula bahwa majunya Asyur menyerang Yehuda sesuai kehendak Tuhan. Kesombongan Asyur didukung oleh fakta bahwa banyak sekali negeri yang telah ditaklukkan, dan Allah-Allah negeri itu pun tidak ada yang dapat melepaskan negeri mereka dari tangan Asyur. Dan puncak kesombongan Asyur terlihat dalam tantangannya terhadap Tuhan dengan berkata, siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Sidang jemaat Tuhan, dunia ini penuh dengan orang sombong, yang bahkan dengan berani menantang Tuhan. Namun pada akhirnya kesombongan mereka akan menghancurkan mereka sendiri. Karena itu, kita tidak perlu takut kepada kesombongan orang fasik. Allah pasti akan menghancurkan mereka berikut kesombongannya. Yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jangan pernah andalkan apa yang kau miliki, jabatan, pekerjaan, kedudukan, usaha, bahkan suami atau istri. Siapapun orang-orang yang kita anggap sanggup untuk kita andalkan, sesungguhnya kita telah berlaku fasik. Sebab orang-orang fasik tidak akan bertahan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, meskipun sepertinya ada alasan untuk kita mengandalkan apa yang kita punya, sebagai orang benar, semua itu seharusnya tidak akan dapat dibandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan yang sanggup membela, menolong, dan memberkati hidup kita. Karena itu jadilah orang-orang yang rendah hati. Jangan menjadi sombong. Jadilah orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang berpikir sanggup menjalani hari tanpa kehadiran Tuhan. Jadilah menjadi orang-orang yang berpikir bahwa seperti kita membutuhkan nafas hidup kita, demikianlah kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa tidak ada faedahnya jika kita menjadi orang yang sombong. Dan jadilah orang-orang yang rendah hati yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membela perkaramu. Apapun pergumulan dalam hidupmu, Tuhan pasti hadir dan menolong saudara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkannya bagi saudara. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan dan sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.